Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya sengaja membuat materi video ini untuk bahan pembelajaran agar Anda mudah memahami materi ini. Materi ini sebenarnya adalah lanjutan dari pembahasan di sebelumnya tentang falas dan macam-macam bursa falas. Di materi sebelumnya atau di sesi sebelumnya kita sudah bahas tentang forward market untuk hedging. Hedging adalah kegiatan untuk melindungi nilai atau melindungi transaksi dari resiko kerugian adanya spekulasi, adanya fluktuasi nilai kurs. Di sesi ini kita akan bahas tentang forward market untuk spekulasi. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan data dan informasi dari satu bank devisa di Jakarta sebagai berikut. Anda kalau disebut bank devisa, saya tahu ya. Saya harap Anda tahu. Bank devisa itu adalah bank yang bisa melakukan transaksi falas. Jadi tidak semua bank umum yang ada saat ini itu termasuk dalam bank devisa. Jadi kalau dia belum termasuk sebagai bank devisa, dia tidak bisa melakukan transaksi falas. Bank yang boleh melakukan transaksi falas adalah bank devisa. Oke. Misalnya datanya seperti ini. Spot rate per US dollar adalah Rp13.000. Forward rate untuk 90 hari adalah Rp13.100 per US dollar. Tetapi sebagai seorang spekulator misalnya, spekulator itu mencari informasi lain tentang kemungkinan realisasi future spot rate dengan kemungkinan harapan atau ekspektasi probability sebagai berikut. Spekulator itu adalah kegiatan yang mencari keuntungan, ya spekulasi, kegiatannya spekulasi, pelakunya namanya spekulator atau spekulan. Banyak di pasar market, maksud saya di pasar falas ini yang orang memanfaatkan fluktuasi falas itu untuk spekulasi. Oke, seperti tertera di tabel ini, expected probability-nya adalah misalnya kemungkinan 13.050 di bawah di atas spot rate saat ini 10%, 13.100 20%, 13.150 60%, 13.200 kemungkinannya 10%. Sehingga kalau dijumlahkan ini value-nya, expected value itu tinggal dikaliin aja, 10% dikali ini, nilainya ini. 20% dikali 13.100 nilainya ini. Ya, 60% dikali ini hasilnya dan seterusnya. Dijumlahkan nilainya adalah 13.135. Sehingga kalau kemudian seorang spekulator ingin dapat untung atau ingin mendapatkan keuntungan, berarti dia harus beli dolar pakai kurs forward rate 90 hari saat ini. Kurs forward rate tahu ya? Forward rate mana saya sudah sampaikan belum? Kurs forward rate itu kurs yang ditetapkan sekarang tapi berlakunya untuk di masa yang akan datang. Bisa 90 hari ke depan, 120 hari ke depan. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini, kalau sebagai seorang spekulan ingin mendapatkan keuntungan, caranya adalah dia beli US dollar dengan kurs forward rate 13.100 saat ini, untuk 90 hari ke depan, maksudnya 13.100 dari ini, tapi berlakunya 90 hari ke depan. Tetapi nanti kemudian dia bisa jual kalau kemungkinan probability-nya adalah 13.135. Sehingga kalau dihitung, kan ada selisih Rp35 per US dollar. Jadi hari ini dia beli 13.100, nanti dia jual 13.135. Dapat keuntungan Rp35 per US dollar. Jangan dilihat Rp35-nya. Kalau dia punya $20.000 misalnya, atau $10.000, $20.000 itu juga lumayan banyak duit.
Dan itu hanya bermain di atas gadget gitu, nggak perlu kemana-mana. Oke, ini yang dinamakan spekulasi. Tetapi namanya spekulasi tentu tidak ada yang pasti. Oh ya benar kalau misalkan di depan itu ternyata benar seperti ini. Kalau kenyataannya ternyata salah, tidak seperti ini, expected value FSR-nya, maka potensi ruginya tetap ada. Maka spekulasi itu kan hampir dekat dengan gambling ya. Mirip juga dengan judi jadinya. Ya. Dilihat dari data di atas ini, itu bisa dilihat bahwa FSR-nya lebih besar dari FR. Future spot rate-nya lebih besar dari FR-nya. Future spot rate-nya 13.135, forward rate-nya adalah 13.100. Maka kalau spekulan atau spekulator ingin dapat keuntungan, dia melakukan forward contract beli atau take long position namanya. Jadi forward contract beli itu disebut juga sebagai take long position. Spekulan mendapat keuntungan Rp135, selisih dari 13.135 dia jual, dia belinya 13.100. Oke, kondisi ini kalau digambarkan secara grafik seperti ini tampilannya. Grafik ini mungkin perlu saya jelasin nanti biar tidak membuat Anda bingung. Ini grafik, kan ini dia diagram apa? Ya, garis. Ya. Berarti kalau di atasnya positif, di bawah negatif kan. Ini FSR-nya. Sekarang FSR-nya nilainya tadi berapa? 13.135. Ini misalnya 13.000. Ini 13.000 berapa? 50, 13.350, 13.200 gitu ya. 13.135 itu kan berarti nilainya di sini. Titiknya kurang lebih ya. Kayak garis yang garis panjang yang dari titik atas, dari kiri atas ke kanan bawah, ini menggambarkan atau mendeskripsikan, merepresentasikan kegiatan short position ya. Kenapa dia harus di atas, tarik dari kiri atas ke kanan bawah? Short position, kita masih bahas long position ya. Long position itu kan membeli. Membeli itu berarti kan logikanya pertama ngeluarin duit, berarti minus kan, negatif. Kan di sini 0 kan, berarti ini negatif. Ngeluarin duit dulu, baru setelah itu menjual positif. Kalau yang short position, kenapa dari kiri atas ke kanan bawah? Karena short position itu transaksi jual. Jual itu maksudnya berarti kan, kalau jual kan dapat duit, maka positif dulu, baru kemudian negatif. Oke, pada harga 13.100, itu adalah forward rate-nya, FR-nya. Ternyata potensinya 13.135. Kemungkinan probability FSR-nya, spot rate di masa akan datang itu 13.135. Maka kalau dia beli 13.100 dan kemudian masih ada selisih 35, berarti untung. Ternyata harganya di depan bisa laku 13.135, berarti untung. Nah, di daerah yang diarsir di atas ini untung. Ini kalau menggambarkan yang dipilih adalah long position ya, membeli dulu. Tadi sudah saya sampaikan, bagaimana kalau kemungkinannya ternyata probability-nya tidak seperti yang diharapkan. Ternyata bukan 13.135, tetapi di bawah 13.100. 13.050 misalnya di sini, maka di daerah ini adalah rugi. Kalau 13.100 minimal, berarti itu tidak mengalami kerugian. Jadi spekulan sudah beli forward rate 13.100 dan harga FSR-nya 13.100, berarti nggak apa-apa di titik ini. Berarti tidak mengalami kerugian, tidak untung tidak rugi. Tetapi andai di bawah 13.100, di sini di daerah ruginya. Kalau di atas 13.100, di sini daerah untungnya. Semakin besar selisih dari 13.100, semakin besar daerah yang akan diarsir. Itu menandakan atau merepresentasikan
semakin besar keuntungan yang didapatkan. Ini ya, ini simpulannya. Kalau mau disimpulkan dari kalau misalnya atau bila diperkirakan FSR lebih besar dari FR, FSR adalah future spot rate di masa depan lebih besar dari forward rate, maka spekulator akan melakukan kontrak long position atau kontrak beli untuk mendapatkan keuntungan sebesar 35 rupiah per US dollar. Ini untuk kasus tadi ya. Tetapi jika ramalannya ternyata salah atau meleset, yang dimana FSR ternyata lebih kecil dari FR, ya spekulator akan mengalami kerugian. Ini resiko ya. Maka kemudian sebagai spekulator tentu harus punya ilmu, harus punya hitung-hitungan yang jeli gitu ya. Jadi kalau misalkan diperkirakan FSR lebih kecil daripada FR, maka sebaiknya kontrak yang dilakukan bukan long position, tapi melakukan kontrak short position atau kontrak jual. Misalnya begini, ini lanjutan dari kasus tadi. Spot rate-nya 13.000, forward rate 90 hari 13.100. Ini FSR-nya. FSR-nya ternyata, ini dia, lebih kecil daripada FR-nya, 13.055. Forward rate-nya 13.100. FSR-nya 13.055 rupiah. Maka kalau kondisi begini, ya kalau sebagai spekulator yang mencari keuntungan dari transaksi falas, dia akan melakukan transaksi short position atau kontrak short position atau kontrak jual, sehingga dia akan dapat keuntungan 45 rupiah per US dollar. Dari mana 45? Dia jualnya 13.100 saat ini. Dia belinya nanti 13.055. Dia beli sekarang dengan harga forward rate 13.100. Nanti dia jual, sebalik saya. Dia jual sekarang dengan 13.100. Maka kemudian nanti dibeli dengan 13.055. Selisih dari 13.100 dikurang 13.055 kan 45 rupiah per US dollar. Tapi tetap saja kalau andai ramalannya juga salah, ya resiko atau konsekuensinya adalah akan mengalami kerugian. Kalau digambarkan secara grafik seperti ini jadinya. Ya, tadi kan kalau yang tadi pakai long position berarti beli dulu di sini baru dijual. Beli dengan harga 13.100 berharap nanti dapat keuntungan lebih. Nah sekarang dia berbeda. Daerah yang diarsinya di atas. Karena pakai short position atau transaksi beli. Dia beli sekarang. Dia jual. Saya kebalik-balik ya. Kalau tadi dia beli dulu, long position itu beli dulu, kemudian dia jual. Berharap harganya lebih tinggi. Kalau sekarang, karena proyeksinya adalah harganya lebih rendah, dia jual sekarang. Beli nanti ketika harga rendah. Maka daerah yang diarsir untungnya dia di bawah ini. Demikian, semoga ini bisa dipahami. Saya kasih nanti latihannya untuk mengulang ini. Saya akan bagikan video ini. Silakan diulang-ulang kalau misalnya masih belum paham. Demikian untuk sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.